Ini Bapak, Ibu, Bapak, oh enggak Pak. Kalau pendapat saya zaman sekarang derajat, jadi hitungannya tuan dan hamba. Kalau zaman sekarang ya Bu, Iya sekarang kalau kita lakoni disangkut pautkan tentang derajat itu tidak baik. Misalkan dalam kehidupan kita, misalkan saya sebagai hamba, saya seorang pekerja dan saya mempunyai atasan. Jika atasan itu semena-mena, saya bisa berpindah, kadang bisa keluar, dan itu akan merugikan atasan itu sendiri. Jadi dalam kehidupan sekarang itu lebih baik saling bekerja sama, saling menghormati untuk tercipta kerukunan dan kedamaian. Jadi kalau zaman sekarang lebih baik, apalagi di zaman ini namanya Pak, Corona ini, kalau kita tidak bekerja sama itu agak sulit. Dalam rumah tangga, misalkan saya ya Bu ya, sama istri saya kalau tidak bekerja sama dalam hal rumah tangga, yaitu kerjaan ataupun apa, itu akan merasa lebih berat. Tapi kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus untuk bisa hidup lebih baik. Itu aja. Terima kasih Bapak, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak ya. Kemudian yang belum terurai adalah ayat 7 sudah ya, ayat 7 itu pengantar, ayat 8, 9, 10. Kemudian ayat 9. Ayat 9 kita baca bersama-sama. Ibu bapak yang di belakang, mari. Adakah dia berterima kasih kepada Allah itu karena hamba itu telah melakukan apa yang dikatakan kepadanya. Iya. Versi pertama tadi adalah versinya Tuhan Yesus, yang memang Tuhan Yesus adalah putra Bapa yang diutus untuk tidak kecer apa yang disabdakan Alkitab. Tuhan Yesus memang itu tadi sudah versi pertama ayat 10. Sekarang kita mengambil versi-versi kita yang di dunia ini. Jadi Bapak Ibu, yang kita lakoni saat ini, yang kita geluti saat ini. Adakah Tuhan itu berterima kasih? Kalau Tuhan itu berterima kasih, kira-kira gengsi apa enggak ya? Mas, gengsi apa enggak tahu Tuhan itu kalau berterima kasih? Kalau saya biasanya ya dengan siapapun selalu mengucapkan terima kasih. Jadi kalau saya tidak kata gengsi, itu saja. Ibu bapak, kita, saya, suatu kali memang harus sering membaca Tuan dan Hamba. Kita ini memang Tuan Putri Doro Kagem kita yang ada di sini ini, ya kan? Dok, dalam Ibu dawuh, Ibu harus tidak karismatik. Pintu pojok, kae jendelot cek. Ibu kondur antara jam 09.00 ya, Dok. Inggih Ibu. Pintu ngajengan ora dislodoke, engko nek Ibu totok-totok ora, dungu. Wong kowe iki mau main HP wae. Sendika Ibu, sugeng tindak Ibu atas. Ya, sekarang mlebu. Ndak sah, ana ae wong liwat-liwat. Ibu bapak sekalian, kita yang ada di sini adalah Tuan dan
Ibu Tuan Putri Ndara Kakung. Mari Bapak Ibu jadilah tuan yang bijaksana, selalu menimba kerahiman Allah yang tiada batas. Kerahiman Allah itu ditimba esok sore agung terus. Jadi timbalah dengan menimba rahmat, ketujuh karunia Roh Kudus, maka kita akan menjadi tuan yang baik, Ndara Putri yang baik. Saya masih menjumpai Ndara Putri yang keliru piringnya. Bu, apa? Kula salah sekedar, apa to? Kula pun mboten betahe. Aku mau lha kuwi kancaku gek wae aduh aku ya kok. Mboten rong detik mawon ing pager iku mboten saketu. Ya piye? Niku mau to Bu, kula niku diparingi maem. Kula mboten nyawang piringi. Langsung piring niku kula tampani dengan sukacita gek lawe enuk-enuk Bu. Heeh, terus piye? Kula nyiduk sego pluk. Kuwi piringnya sapa jam? Delok. Kuwi piringnya sapa? Jebuk sithik-sithik wae. Kuwi piringnya sapa? Belum lho kok piring dalem, Bu. Lah, ora nyawang. Zaman sekarang lho. Tetapi memang juga baik piringi para abdi di dapur, piringi para ndara di dalam. Ya wis ra apa-apa, wis apik-apik baik. Tetapi dengan catatan ya harus ada belas dan kasih, menimba rahmat yang tiada batas tadi. Dengan ketujuh karunia Roh Kudus, Tuan Putri Tuan Kakung akan memperlakukan yang disebut hamba-hambanya itu dengan roh yang nomor 1 tengah, ketujuh karunia Roh Kudus, roh roh hikmat, ya, berilah roh hikmat. Ini ngapa ya sempat Ndara itu berdoa artinya ngene abdine berilah roh hikmat Tuhan supaya saya tidak jadi marah. Kira-kira sempat enggak ya emosi ini bisakah dikendalikan dengan roh hikmat tadi? Bagaimana Bapak Ibu, bisa enggak? Bisa. Usahakan bisa nggih. Kemudian yang kedua, roh. Yang nomor 2, roh pengertian. Ngerti ya Ndara Kakung, ngerti ya Ndara Putri, ya ora ana hambamu ini gaweanmu kecer. Lah wong demok banyu wae terus masuk angin iki. Adakah Ndara Putri yang nyuci baju sedikit saja masuk angin? Ada. Wonten mboten Bapak Ibu? Hati-hati tenan. Masuk angin. Sehingga harus ada yang menemani yang disebut hamba tadi. Kemudian jika Ndara itu kebangetan anggone nindakake wajib sak kenyok-kenyok. Pirsa Bapak Ibu sak kenyok-kenyok itu orang desa. Semena-mena. Saya orang desa. Di bahasanya gede-gede. Sak kenyok-kenyok. Sewiyak-wiyak. Sak kerso. Sak kerso dalam Ndara, dalam namu abdikan. Ini juga tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dalam pelayanan. Kita tadi kan sudah pertama pelayanan Tuhan Yesus dicontohkan kepada kita. Tuhan Yesus meneladankan. Jadi kita sudah meneladan ya. Kita sudah meneladan. Ojo nganti kecer. Kemudian dalam masa pandemi ini sering kita juga meneladannya sekian persen. 60%. Bapak Ibu, 60%. Halo.
kita, saya dan panjenengan itu turun 10%, 20%, 30%, mana turunnya yang mana? 10%. 10%, masih luar biasa. Monggo yang turun 20%? Tidak ada. Yang turun 30%? Tidak ada. 100%? Tepuk tangan. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati dengan petunjuk karunia Roh Kudus dan menimba rahmat-Nya yang tiada batas untuk kita timba ketika kita lelah. Tuhan mohon roh keperkasaan. Ketika kita ngamuk-ngamuk, Tuhan ajarilah aku untuk mengenal lebih dalam. Tuhan Yesus ajarilah kami untuk mengenal hati hamba. Hamba itu bekerja belum tentu loh Bapak Ibu setulus hati. Aku nyambut gawe di tempatnya Ndoro Yono bukan karena saya ikhlas, tetapi karena saya membutuhkan belas kasihnya Ndoro Yono supaya saya bisa hidup. Jabatan, leres badan. Ini aku didokani Ndoro Yono saben esok kurang peneran, saben sore kurang peneran, untuk pintu kurang sitik manil kurang peneran. Adakah luka hati? Ada. Kita memang mendalami ayat 7 sampai 10 ini memang ya, tapi harus kita implementasikan dalam kehidupan masing-masing kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Jadi ini kita boyong ke kehidupan kita. Bacaan ini kita transfer, kemudian kita sesuaikan dalam kehidupan kita kesehariannya. Jika kita melenceng, saya itu melencengnya sudah banyak sekali, sudah ditegur teman gereja itu pirang persen. Saya itu pembelaan dirinya sudah ini. Karena itu puji Tuhan, Darayana, saya boleh ke sini, boleh datang dengan sukacita untuk menyampaikan sabda Tuhan yang memang saya pilih hanya 3 saja. Nanti tidak berubah, tidak panjang. Ini saja kita transfer ke kita. Nek aku memperlakukan tenagaku kuwi sak mena-mena seperti tadi. Saya ikut Ndoro Yono bukan karena apa, tapi karena saya mau belas kasih, karena kurang didik. Ini aku disio-sio sak liyah-liyah aku ya lara hati. Karena itu mari kita menimba rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang tiada batasnya melalui beberapa ajarannya, baik itu petunjuk karunia Roh Kudus atau di dalam Mazmur atau di dalam Amsal atau di dalam Yeremia. Itu akan mengajar kita, akan mendidik kita, akan mencerca kita, akan mencelikkan kita. Wis penurung kowe, Duk, kita menyambut gawe. Wis penurung kowe. Ini, Bapak Ibu, ini yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang adalah milik saya, Agatha Sri Soekarni. Kepenuhan, kegenapan adalah milik Tuhan dan panjenengan. Oleh karena itu, panjenengan dengan legowo memaafkan saya. Mungkin kok ngalor ngidul, tidak benar. Saya akan belajar terus, akan menimba rahmat dari panjenengan. Semoga berkenan untuk mentransfer kekuatan sehingga kita bisa saling apa nih? Mengingatkan, memberi dan menerima, dan pelayanan itu semakin kuat dan teguh. Klaten Solo adalah persaudaraan. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik,
Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya atas kami semua. Tuhan, segala kekurangan adalah milik-Mu. Genapilah kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang aku persembahkan kepadamu ini bisa bermanfaat. Jika tidak Tuhan, gantilah yang terbaik untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Karena kami percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak-Bapak yang melayanimu dengan sungguh, melayanimu dengan baik, melayanimu dengan tulus, melayanimu tanpa pamrih, tanpa pujian, tanpa acungan jempol dari beberapa orang. Namun semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan, kiranya Engkau berkati Bapak Ibu yang hadir di sini, keluarganya yang ditinggalkan di rumah, dan Kau berkati cuacanya, sehingga kami nanti pulang bersama Roh Kudus-Mu sampai di rumah kami masing-masing semua ya Tuhan, dengan rahmat dan belas kasih-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.